Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebagian besar dari kita sudah lama menjadi Kristen. Bahkan sebagian pernah menjadi aktivis. Atau sampai hari ini masih aktif. Sebagian lagi jadi pembicara. Tetapi kita perlu bertanya, sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu apa? Jangan mabok oleh keinginan diri sendiri. Seolah-olah aku sudah melayani Tuhan pakai pikirannya sendiri. Mestinya kita bertanya, Tuhan maunya aku hidup bagaimana? Mestinya begitu. Sebab kalau tidak, sia-sia. Ditolak Tuhan. Itulah sebabnya orang Farisi salah mengerti selama ini. Orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab, salah mengerti. Dan Tuhan menjelaskan itu. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Kegiatan agamamu itu. Bukan itu. Inilah yang akan kita persoalkan pagi ini. Yang paling utama itu apa dalam hidup kita ini? Sebagian besar meleset. Saudara jangan kaget ya kalau mendengar firman ini. Banyak yang berusaha belajar kitab suci. Mereka berpikir dengan belajar teologi kitab suci, maka mereka beroleh hidup kekal. Padahal tidak demikian. Itu hanya pengetahuan. Coba kita baca Alkitab ya. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 39 sampai 40. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 39 dan 40. Ini perkataan Tuhan Yesus ini. Saya bacakan ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu mengira bahwa oleh menyelidiki kitab suci itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku di sini Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini ironi banget nih. Orang rajin baca kitab suci zamannya Tuhan Yesus itu. Menguasai, hafal. Tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Dalam teks asli Alkitab dikatakan erchomai. Tapi mereka tidak mau erchomai kepadaku. Tidak mau datang. Yang dimaksud datang tentu saja bukan datang secara fisik absen gitu, bukan. Yang dimaksud datang itu menyerahkan diri. Belajar kepada Tuhan Yesus dan hidup seturut kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud datang kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan kitab sucinya. Melakukan ritual, korban bakaran, persembahan persepuluhan, buah sulung, macam-macam aturan Taurat. Agamawi. Tapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Ini ironi banget nih. Yang ditulis kitab suci itu aku, kata Tuhan. Tapi kamu gak mau datang kepadaku. Apa sih yang Tuhan inginkan? Mereka pikir dengan melakukan korban bakaran dan sebagainya itu Tuhan suka. Mereka pikir itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Sebab kalau Tuhan tidak datang, manusia masih hidup di bawah hukum Taurat hari ini. Mereka pikir melakukan kegiatan agama itu Tuhan senang gitu. Mereka pikir begitu sampai hari ini. Mereka pikir kalau manusia doa puasa terus Tuhan senang gitu. Mereka pikir kalau mereka menyiksa dirinya, lalu Tuhan senang. Jarang makan, bertapa di gua-gua menyiksa diri terus Tuhan senang gitu. Manusia tidak mengerti kehendak Tuhan. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Bukan. Apalagi kalau hari ini kasih persembahan ke gereja, nanti diberkati Tuhan. Itu permainan manusia itu. Itu permainan manusia untuk tukar, barter sama Tuhan.
Kalau kasih persembahan dibalas Tuhan. Itu persis dengan orang zaman dulu yang menyembah dewa-dewa. Kalau orang datang ke dewanya mempersembahkan korban. Ayam hitam, kambing domba, ada yang mempersembahkan anaknya sendiri. Dengan harapan apa? Diberkati oleh dewanya. Pola ini dibawa ke dalam kekristenan. Salah itu. Mula-mula memang begitu, Taurat. Tapi ingat, ketika Tuhan Yesus datang, kita harus belajar sama yang empunya. Bukan sama bayangannya. Taurat itu adalah bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Yang akan digenapi oleh Sang Mesias itu. Tuhan Yesus sendiri. Jangan berhenti belajar di Taurat. Saya sering banget mengulang-ulang ini. Jangan berhenti belajar di Taurat. Zaman Taurat sudah berlalu. Sesungguhnya Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan, kata Alkitab. Ada orang yang tidak setuju. Terserah. Berarti kau melawan firman Tuhan. Dibatalkan. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dengan segala aturannya itu dibatalkan. Diganti dengan hukum yang lebih sempurna. Itu Alkitab. Coba dibaca Alkitab kalau tidak percaya. Lah kok manusia masih hidup di bawah hukum Taurat? Ya. Ada lagi yang datang kepada Tuhan, setiap kali datang ke Tuhan, setiap kali ke gereja, yang diinginkan cuma mujizat terus. Sadar nggak sih orang-orang ini? Datang ke Tuhan kok carinya mujizat terus. Padahal Tuhan sendiri bicara loh, angkatan yang jahat ini menuntut mujizat. Jahat itu. Bukan mau Tuhanku serahkan hidupku, aku hidupnya bagaimana ya Tuhan harusnya. Bukan begitu. Malah mau untung, dapat mujizat. Kasih persepuluhan dibalas 100 kali. Model perjanjian lama dipakai terus. Bukan murid Kristus itu. Itu bukan murid Kristus. Dan kebaca sih mau ngumpulin duit doang. Ya. Hidup ini bukan soal itu. Ditolak Tuhan nanti. Masa fokusnya di gereja sama dengan orang dunia? Kaya raya, sukses, terkenal. Sama itu dengan orang dunia. Tidak mungkin Tuhan datang jauh-jauh dari surga mengajarkan hal itu. Meskipun bukan berarti Tuhan ingin kita itu gagal hidupnya. Bukan itu intinya. Ya. Pagi ini mungkin bagi sebagian orang akan terpukul oleh firman Tuhan ini. Nanti kita lihat ya. Hidup itu sebagian malah secara mistis. Ikut Tuhan malah menjadi mistis dia. Aku mendengar suara Tuhan. Tadi di pintu itu loh. Waktu mau masuk dengar suara Tuhan saya. Jadi mistis. Nanti kamu tahun depan dapat jodoh. Kamu dapat nubuatan apa barusan? Jadi mistis. Ingat, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Percuma kau ngaku mendengar suara Tuhan kalau faktanya tidak demikian. Sebab justru dengan begitu kau ketahuan bohong. Sebab Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan kalau bicara pasti terjadi. Nah, kalau mendengar suara Tuhan tapi tidak terjadi, suara siapa itu? Bertanyalah sama diri sendiri. Kau sedang ditipu oleh si iblis. Ada juga yang percaya bahwa dunia ini sudah ditakdirkan sih. Aku begini sudah ditakdirkan ini. Akibatnya ia tidak berusaha hidup kudus. Tidak berusaha mengupgrade dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tenang aja gitu. Oh, sudah ditakdirkan kok segala sesuatunya. Semuanya salah ini. Kita bertanya lagi ya. Pertanyaan yang paling utama itu begini loh. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku supaya aku hidup? Itu intinya pertanyaan. Hidup ini intinya cuma itu sebenarnya. Sebab kalau kita tidak hidup seturut kehendak Tuhan, hidupnya menjadi sia-sia. Biarpun kau punya uang 5 triliun, 10 triliun, 100 triliun, seisi dunia jadi milikmu, kamu sia-sia hidupnya. Cuma 70-80 tahun. Banyak orang terjebak dalam hidup agamawinya, keagamaannya. Mengikuti liturginya, mengikuti syariat agamanya. Dulu orang Yahudi terjebak dalam syariat Taurat.
hukum Taurat. Terjebak. Makanya menjadi Kristen tidak ada syariat. Sebab kita disetting menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti pikiran perasaan Kristus. Bukan begini, kalau mau makan, ini haram apa halal ya? Kalau aku mau melakukan sesuatu ini boleh nggak ya? Ayatnya mana ya? Enggak. Kalau Kristen itu harus cerdas. Yang kulakukan ini Tuhan berkenan atau tidak. Harus mengerti. Tanpa buka ayat pun pasti mengerti. Kalau orang mengerti kebenaran. Nah, kuncinya di situ. Banyak orang pikirannya dikunci. Jangan pakai otak kalau ke gereja. Percaya saja. Akibatnya gampang ditipu oleh pembicaranya. Pembicaranya aja nggak ngerti Alkitab. Comot-comot ayat lalu diartikan suka-suka sendiri. Kalau dengar khotbah yang begini nggak suka. Coba. Kalau saya dengar khotbah apapun ya asal benar saya suka. Asal benar. Tapi kalau nggak benar biar itu menyenangkan telinga, saya tidak suka. Itulah sebabnya saya sering wanti-wanti, memperingatkan. Saudara kalau dengar khotbah yang salah jangan diaminkan. Jangan. Kalau pembicaranya ngotot, amin saudara, amin. Diam aja. Enggak. Salah kok diaminkan. Bayangkan itu bahaya itu. Ya. Banyak orang terjebak dalam pola keagamaan perjanjian lama. Misalnya, di gereja, tiup shofar. Itu kan perjanjian lama. Boleh nggak? Boleh. Tidak, bukan tidak boleh loh. Boleh. Tapi jangan dijadikan keharusan. Wajib kok gereja harus ada shofarnya. Nah, itu salah. Kalau kau suka ya nggak apa-apa. Tapi jangan agamawi. Harus. Waduh. Ada orang tanya sama saya baru-baru ini. Pak, itu di gereja kita kok tidak ada shofar ya Pak? Saya tanya, buat apa? Ada boleh, nggak boleh. Karena bukan itu intinya. Ada orang tersinggung, nggak bisa. Shofar itu ada di Alkitab ada, harus kita lakukan. Baiklah kalau cara pikirmu begitu, kalau gitu kamu harus disunat. Alkitab bilang harus disunat. Kalau gitu kamu harus ada haram halal. Kalau gitu kamu harus melakukan Taurat, korban bakaran. Ada di Alkitab. Banyak orang nggak mengerti. Ada di Alkitab ya, masih berlaku apa enggak? Itu harus dimengerti. Sebab kalau tidak, hidup kita menjadi agamawi. Dan itu Tuhan benci orang yang agamawi. Saya kasih tahu ya. Terus terang saya pakai kata ini baru pertama ini. Tuhan benci sama orang yang agamawi. Itu sebabnya orang Farisi tidak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka agamawi. Selalu dikritik sama Tuhan. Percuma kau pakai baju putih-putih luarnya. Dalamnya tulang belulang. Kayak kuburan. Kayaknya orang suci gitu. Putih-putih. Kayaknya orang suci gitu. Ngomongnya firman kemana-mana. Tapi dalamnya Tuhan tahu. Orang agamawi itu begitu. Kelihatan rohani. Sangat mudah untuk kelihatan rohani itu gampang. Tapi hidup yang rohani itu baru sulit. Beda itu. Kalau cuma kelihatan gampang, pakai aja baju putih-putih. Bawa Alkitab kemana-mana. Difoto, udah kelihatan rohani. Oh rohani banget dia ya, bawa Alkitab. Dulu saudara. Saya pernah lihat ada seorang anak muda. Bawa Alkitab. Gede tebel. Yang gede loh. Saya lihat ya. Bahasa Ibrani lagi. Wah hebat nih. Anak muda ini pasti hebat. Saya deketin kan. Kamu hebat juga ya bawaannya. Masih muda udah bawa Alkitab Ibrani tebel lagi. Kamu rajin dong baca itu. Enggak Pak, saya nggak ngerti. Loh. Lah maksudnya apa dibawa-bawa? Pasti ada sesuatu yang salah pikir dia. Dia pikir bahwa itu bisa dianggap suci gitu. Kali, mungkin, saya nggak tahu. Masih muda sih. Masih muda suka begitu emang. Nggak pengaruh mau bawa Alkitab kemana-mana. Nggak pengaruh, kelihatan rohani. Tapi tidak rohani. Itu beda banget itu. Makanya ya saudara. Pagi ini kita introspeksi diri. Apakah kita sudah rohani atau cuma kelihatan rohani.
Minggu ke gereja lo, tetangganya lihat. Rohani banget ya. Kelihatan rohani. Apakah rohani? Nah, banyak orang salah mengerti sih. Hidup di perjanjian lama, itu pun tidak dibaca secara lengkap. Coba kita baca. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 11. Yesaya 1 ayat 11. Tuhan berkata begini loh. Waduh ini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak itu? Untuk apa? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Aku bosan sama persembahan-persembahanmu itu. Tuhan yang bicara loh. Waduh. Ayat 13 sampai 18. Tuhan bicara begini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Orang mempersembahkan dengan tidak sungguh-sungguh. Jangan bawa. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat. Kalau kamu merayakan hari-harinya, hari raya itu di perjanjian lama itu. Termasuk sabat. Ingat, termasuk hari sabat. Atau mengadakan pertemuan-pertemuan kebaktian. Aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nggak tahan aku. Tuhan bilang begitu loh. Ini Tuhan yang bicara. Jangan marah sama saya ya. Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Aku benci melihatnya. Apa? Aku benci. Tuhan benci lihat kayak gitu itu. Ya, agamawi gitu. Banyak itu yang agamawi. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aduh, Tuhan begitu. Aku telah payah menanggungnya. Dalam bahasa kita itu capek deh. Kamu kok begitu ya, capek aku. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Gak mau lihat aku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Rupanya itu penyebabnya. Sebab kamu jahat hidupmu. Percuma semuanya itu kamu lakukan. Perhatikan baik-baik itu. Gak ada gunanya. Ke gereja itu gak ada gunanya. Kalau kamu jahat. Ayat 16. Inilah yang diinginkan Tuhan. Basuhlah. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda miskin hari itu. Ya. Setelah itu, barulah firman ini disampaikan oleh Tuhan. Ayat 18-nya. Marilah, baiklah kita berperkara. Mari kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apapun dosamu, nggak masalah. Tapi lakukan tadi kehendak Tuhan. Bukan agamawi. Zaman itu banyak sekali orang mempersembahkan korban bakaran. Sambil keliling nari-nari gitu. Emang Tuhan senang begitu? Tapi jahat sama sesama. Tapi kalau lihat orang berdosa, rajam, kafir. Waduh. Itu modelnya orang agamawi itu begitu. Kalau lihat orang berdosa, rajam, darahnya halal gitu. Orang agamawi itu jahat sekali itu. Kayak nggak pernah berbuat dosa aja dirinya. Ya, itulah sebabnya banyak orang akan ke neraka nanti. Saya serius. Makanya dengarkan ini sampai selesai. Kalau nggak setuju, jangan pernah dengar lagi. Sebab ini firman Tuhan. Percuma kalau sudah disampaikan dengan lugas dan jelas. Masih nggak mau berubah lah, terus apa lagi? Kan Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya kan?
Itulah sebabnya Tuhan Yesus begini. Ketika ditanya apa sih Tuhan yang paling penting dalam hidup ini? Apa sih? Matius 12. Ayat 28 sampai 34. Matius pasalnya yang ke-12. Mulai ayat 28. Matius 12 ayat 28. Bukan itu. Kenapa ya bisa salah tulis ya? Oke. Markus maksud saya. Saya itu kadang-kadang ya karena sudah malam gitu ya. Udah jam 12 sudah lemes sebenarnya. Masih persiapan gitu. Markus jadi Matius tulisannya. Aduh, maaf ya Bapak Ibu. Ada yang kasih tahu saya, Pak kok salah ya Pak ayatnya? Iya sih, ya manusia bisa salah. Oke, kita baca ya. Markus pasal 12. Mulai ayat 28. Perhatikan baik-baik. Kalau membaca Alkitab itu harus mengerti sesuai konteks. Nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ya, kita baca. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, ngetes. Hukum manakah yang paling utama? Yang paling penting yang mana? Ketika itu orang Yahudi memiliki 613 mitzvot namanya. Peraturan. Syariat Taurat. 613. Ya. Jawab Yesus di ayat 29. Hukum yang terutama, hukum yang paling penting ialah ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu satu, saudara. Tuhan itu cuma satu. Ya. Oke, berikutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, harus dengan segenap semua yang ada pada kita. Kekuatan, seluruh umur kita, waktu kita, keahlian kita, apalagi akal budi, pikiran, perasaan, dengan uang, semuanya. Karena semuanya milik Tuhan. Jadi bukan gini, 10% untuk Tuhan. Bukan. Semuanya itu milik Tuhan. Harus dipakai untuk Tuhan. Dipakai untuk Tuhan itu bukan diserahkan ke gereja semuanya. Bukan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Contoh sederhana. Didik anakmu untuk mengerti kebenaran. Sekolahkan yang tinggi. Suatu hari dia jadi berkat bagi dunia ini. Itu menyenangkan Tuhan. Kok nggak dikasih gereja, Pak? Semua yang menyenangkan Tuhan. Kalau ada lebih, dukung pekerjaan Tuhan. Tapi bukan di format begitu, 10% nanti dibalas Tuhan 100 kali. Nggak pernah ada itu di Alkitab. Ya, nggak pernah ada. Mulai hari ini bertobat semuanya. Jangan ngarang-ngarang. Oke. Ayat 31. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nggak ada yang lebih penting. Itu yang paling penting. Semua orang tahu hukum ini. Kalau orang Kristen. Masalahnya adalah dilakukan apa enggak? Mengerti atau enggak? Mengerti sih bahasanya. Tapi yang saya yakin belum mengerti. Kita lanjutkan dulu. Memang mengasihi dia dengan segenap. 32 dulu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus. Tepat sekali guru. Benar katamu itu. Bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Berikutnya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Semua yang kau lakukan Taurat itu gak ada gunanya sama sekali kalau dibandingkan dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu cuma ritual. Ritual perjanjian lama. Sudah tidak berlaku hari ini. Dicatat baik-baik sudah tidak berlaku.
Ya, jangan pernah melakukan korban bakaran lagi, pakai kambing atau domba. Kalau mau buat kambing guling boleh, tapi itu bukan korban bakaran. Ya, ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang ini. Tuhan itu sangat objektif loh. Tidak benci ahli Taurat, enggak. Kalau pas jawabannya benar, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Orang itu siapa? Seorang ahli Taurat. Ya. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kenapa? Jawabannya tuntas. Sudah selesai. Tuntas. Yang nomor satu paling penting itu. Tidak ada yang lain. Tuhan itu Esa, maka kasih dia dengan seluruh hidupmu dan kasih sesama. Itu nomor satu. Jangan yang lain. Makanya orang yang ribut, persepuluhan nih, buah sulung nih. Yang nggak penting diributin. Yang kita ributin itu ini, kalau nggak selamat. Jauh dari kerajaan surga. Orang yang begitu-begitu itu. Ya. Nah, jadi di Matius 9 ayat 13. Di situ dijelaskan lebih jelas. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang diinginkan Tuhan itu manusia memiliki belas kasihan. Itulah yang nomor satu. Dan bukan persembahan. Bukan, yang diinginkan Tuhan bukan kita mempersembahkan korban bakaran, kambing, duit. Bukan. Yang Tuhan inginkan kau memiliki belas kasihan semuanya. Seperti Tuhan mengasihi manusia. Itu yang penting. Ya, ini jelas kok. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang berdosa itu apa sih? Orang berdosa itu yang hidup untuk dirinya sendiri, egois, pelit, tapi memuaskan diri sendiri. Kalau sama orang lain pelit, kalau sama diri sendiri boros, memuaskan diri sendiri. Tidak punya belas kasihan. Tuhan kasih ilustrasi, masih ingat ya, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini tidak punya belas kasihan sama sekali sama Lazarus. Sampai Lazarus mati. Tapi setelah itu dia menuai. Rohnya pergi ke alam maut, di sana sengsara dia. Sementara Lazarus di pangkuan Abraham. Ini yang bercerita juga Tuhan Yesus. Sebab tidak ada orang yang pergi ke dunia roh lalu balik lagi, nggak ada. Makanya kita mendengar apa kata Tuhan Yesus saja. Hari ini masih banyak loh orang yang salah mengerti. Harus kasih persepuluhan, Pak. Saya nggak bilang nggak harus, nggak. Tapi kenapa kau tidak bilang harus mengasihi sesama? Sebab itu yang lebih penting. Kalau cuma persepuluhan ngasih nggak penting itu. Ya, Matius 23 ayat 23. Ini kata Tuhan Yesus lagi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Rupanya orang-orang ini membayar persepuluhan. Tapi sama Tuhan celaka kamu. Padahal bayar persepuluhan loh. Kenapa? Nah ini dia. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang paling utama. Yaitu tadi yang Tuhan ajarkan tadi. Mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang paling penting. Persembahan persepuluhan ditekan-tekanin tiap kali. Tiap datang ke gereja mujizat kesembuhan. Tiap datang ke gereja dimintain persepuluhan lagi. Buah sulung. Macam-macam. Itu ditekenin terang-terangan. Tapi yang paling penting malah diabaikan. Hiduplah kudus. Kalau kamu nggak hidup kudus, nggak usah kasih persembahan. Mestinya begitu. Karena Tuhan tolak, percuma kan. Ngasih persembahan kan percuma kalau Tuhan tolak.
Itu yang utama. Ya, kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau kau bayar persepuluhan ya bagus. Tapi yang paling utama bukan itu. Jangan diabaikan yang paling penting. Ini terus terang ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya nih dicatat baik-baik. Semua yang mendengarkan lewat YouTube juga. Dicatat baik-baik. Yang pertama, kalau engkau punya segala karunia. Bahasa roh, nubuatan, dan sebagainya. Semua milikmu, kau bisa. Itu juga percuma. Kalau kau punya pengetahuan, segala pengetahuan di bumi ini, kau punya. Itu pun percuma. Saya kasih tahu. Kau ngejarnya cuma mujizat yang kecil, itu aja nggak dapat. Percuma. Biar kau bisa memindahkan gunung. Biar kau punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Itu pun percuma. Ya, saya kasih tahu semua yang kau lakukan itu percuma. Bahkan kau tidak cuma persepuluhan. Semua rumahmu dijual. Semua yang ada padamu dijual, serahin ke gereja. Percuma. Bahkan tubuhmu dibakar sekalipun, dikasih ke Tuhan sebagai korban bakaran. Percuma, bro, sis. Percuma. Dengarkan baik-baik ini. Percuma semua yang kau lakukan itu. Apalagi cuma persepuluhan. Bayar persepuluhan, janji iman, buah sulung, apalagi. Semua orientasinya uang. Percuma. Kau mengalami mujizat pun percuma, saya kasih tahu. Ya. Kenapa? Bukan kata saya loh ya. Banyak orang marah sama saya heran. Padahal itu kata Alkitab loh. Memangnya enak ngomong begini, dimusuhin banyak orang. Tapi harus disampaikan semua orang, yes, iya ya, gitu. Kalau nggak percuma, semuanya itu percuma. Kita baca buktinya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan perlahan-lahan ya. Dalam bahasa Indonesia saja, nggak usah bahasa Yunani. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Percuma. Hidupmu itu percuma agamawi itu. Gak punya kasih. Percuma. Ya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ada amin dulu nggak nih? Alkitab harus diaminkan. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini pernah dibaca sama yang menekankan persepuluhan dan sebagainya? Nggak pernah pasti. Pasti tidak pernah. Saya jamin nggak pernah. Mana ada. Justru yang disampaikan kasih saudara. Menabur. Nanti dibalas Tuhan 100 kali. Itu yang dikhotbahkan. Padahal itu, maaf ya, bohong. Baca ayat ini. Kalau kamu tidak punya kasih, percuma hidupmu itu. Apa yang kau lakukan semuanya akan sia-sia. Serius ya. Makanya, saya sering ingatkan setiap kita itu berhutang sama Tuhan. Kita itu sangat berhutang. Kita dari tidak ada menjadi ada. Nggak taat, memberontak, jatuh dalam dosa. Tuhan mati di kayu salib, kasih kesempatan kedua untuk kita semua. Tuhan ingatkan kita itu berhutang. Roma 8 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca dulu. Roma 8 ayat 11 dan 12.
Ini kebenaran yang luar biasa, mungkin sebagian saudara nggak tahu nih. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, roh apa itu? Roh Kudus. Perhatikan kalimatnya, jelas nih. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, artinya Roh Kudus. Rupanya Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa Allah. Makanya ada ayat lain yang mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Itu ini kuasanya, Roh Kudusnya. Yang luar biasanya adalah begini. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya suatu hari, kalau kita mati, Tuhan Yesus datang lagi, kita semua dibangkitkan oleh roh yang sama yang dahulu membangkitkan Yesus. Yaitu Roh Kudus. Amin. Mantap loh saudara. Hari ini kita punya roh itu, Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Artinya apa? Kita dijamin bangkit. Ada Roh Kudus. Tapi kuduslah kau sebab aku kudus, kata Tuhan. Dan ayat 12-nya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab kalau kamu hidup menurut daging terus-terusan gitu, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup oleh roh, kamu hidup kekal. Hidup oleh roh itu apa? Kembali ke yang utama tadi. Memiliki belas kasihan terhadap sesama. Orang yang mengasihi sesama membuktikan ia mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi sesama membuktikan ia tidak mengasihi Tuhan. Itu pasti. Kalau ada orang yang bicara, enggak aku mengasihi Tuhan Pak, tapi enggak mengasihi sesama. Dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dia bohong sama dirinya sendiri. Makanya ya kita semua harus sadar. Dulu kita diajar salah. Sekarang jangan lagi. Mulai sekarang jangan lagi saudara. Kita punya waktu terbatas, sekarang sudah umur berapa? Ya? Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Banyak orang merasa sudah selamat. Banyak orang merasa Tuhan sudah berkenan hanya karena KTP-nya Kristen. Hari ini saya mau ingatkan, hutang kita itu harus kita bayar sebelum kita mati. Banyak orang diajar keselamatan itu cuma-cuma. Ya, tapi bukan berarti kau bisa hidup sembarangan. Kita sesungguhnya berhutang. Baca kitab Roma. Hutangnya bukan hutang uang, tapi hutang supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Supaya kita hidup oleh roh. Tujuannya juga untuk kita juga, bukan buat Tuhan. Supaya kita jadi anak-anak Allah.
Ada amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi begitu, saudara. Kita itu harus sadar, sesadar-sadarnya. Sudah jangan dengerin yang firman yang gak benar. Khotbah yang tidak benar. Baca Alkitab sendiri, jangan percayakan pembacaan sama siapapun. Kalau saya khotbah pun diperiksa di Alkitab. Jangan tidak. Ya. Begitu, saudara. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Saudara, belas kasihan itu nilainya paling tinggi. Jangan berteori iman dan sebagainya. Kalau kau tidak punya belas kasihan, surga jauh daripadamu. Ini Tuhan yang bicara. Jadi kita introspeksi diri, apakah aku punya belas kasihan terhadap sesama? Gak usah jauh-jauh deh, keluarga sendiri. Apakah aku mengasihi keluargaku? Gak usah pakai teori jauh-jauh. Aku mau menginjil ke Irian, Pak. Gak usah ke Irian, yang deket-deket aja dulu. Di rumah, orang tuamu, mertuamu, menantumu, anak-anakmu, saudaramu, teman sepelayanan kalau di gereja, satu sama lain. Gak usah berhalusinasi mau ke Irian menginjil segala. Di sini aja, hidup yang benar. Bayar hutangmu, jangan hidup menurut daging. Hiduplah menurut Roh. Gejalanya itu memiliki belas kasihan. Kalau orang frekuensi hidupnya sudah seperti Tuhan Yesus, dia akan mengalir belas kasihannya. Itu belas kasihan Tuhan itu. Kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan kalau tidak memiliki belas kasihan. Sebab Tuhan mau mengalirkan belas kasihannya kepada seluruh umat manusia melalui hidup kita. Amin ya. Aduh, banyak orang tidak diajar seperti itu. Yang dikejar itu mujizat. Yang dikejar itu berkat jasmani. Aduh, bukan berarti tidak boleh, tapi itu bukan yang utama. Prioritas yang utama itu harus didahulukan. Jangan yang secondary, tertiary yang bukan utama malah didulukan, kebolak-balik. Ya. Perbuatan kasih itu lebih bernilai daripada kesucian ritual. Kayaknya suci gitu ritualnya, nggak penting. Yang penting perbuatan belas kasihanmu ada nggak selama ini? Kau mengasihi Tuhan nggak? Belas kasihanmu ada nggak sama sesama manusia? Dimulai dari keluarga sendiri. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar orang Samaria yang baik hati. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Nanti dibaca ya. Lengkapnya nanti dibaca. Ini jam berapa ya? Oh masih. Waduh, banyak orang tidak membaca Alkitab. Yang jadi masalah itu ya. Yang jadi masalah itu ketika orang salah prioritas. Hidupnya memprioritaskan yang tidak penting. Yang rugi dia sendiri. Kan prinsipnya sederhana. First thing first. Yang utama, utamakan. Yang gak utama nanti dulu. Yang utama dulu. Kejarlah yang utama lebih dahulu. Yang prioritas nomor 1 di hidup kita ini apa? Itu yang penting. Seseorang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri kalau dia tidak tahu bagaimana mengasihi yang benar. Sebagian orang mengasihi diri sendiri dengan memuaskan segala hawa nafsunya. Menyenangkan diri sendiri. Dia nggak tahu cara yang benar. Kalau orang seperti itu, ia tidak bisa mengasihi sesamanya dengan benar juga. Tidak mungkin. Orang yang mengasihi dirinya sendiri nggak mungkin mengasihi orang lain, nggak mungkin. Egois dia.
Orang yang tidak mengasihi orang tuanya yang kelihatan, tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja dia tidak bisa kasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara kalau mendengar firman ini, silakan tersinggung. Silakan. Tapi setelah itu harus bertobat. Memang kau seperti itu. Merasa mengasihi tapi tidak mengasihi. Coba kalau Tuhan Yesus ada di sini. Komentarnya apa? Kau sudah bayar hutang belum? Hidup menurut roh atau belum? Agamawi itu gampang, saudara. Tiap minggu ke gereja aja. Absen. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Belas kasihan itu nomor satu. Hukum kasih itu nomor satu. Banyak orang itu ya, mengasihi diri sendiri aja nggak bisa. Buktinya apa? Itu mengasihi diri sendiri nggak? Saya mau tanya. Iya Pak, ada yang ngomong iya juga loh. Iya Pak, di rokok itu ada banyak vitamin. Saya baru dengar penemuan baru rupanya di dunia. Di rokok banyak vitamin katanya. Yang setahu saya di rokok itu banyak ribuan racun. Jenis racun ribuan tuh ada semua di situ. Mengasihi diri sendiri aja nggak bisa. Sulit. Saya tahu ini akan menyinggung banyak orang. Nggak apa-apa. Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya cuma mau menjelaskan. Buktinya kau ngerokok. Apakah itu mengasihi diri sendiri? You tahu nggak ngerokok itu satu isepan asapnya ke paru-paru. Kan kotor paru-parunya. Padahal paru-paru itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Apakah kau mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri? Begitu aja. Saya kalau disuruh membuktikan kasih Tuhan apa aja, iya Tuhan. Gitu. Nggak makan itu, iya. Padahal aku suka. Nggak masalah. Jangan, ya Tuhan tapi dikit aja lah ya. Dikit aja. Nawar-nawar. Atau kalau enggak gini, sekali ini aja lah ya Tuhan. Hari ini aja. Besok gitu lagi tapi, hari ini aja Tuhan. Maksudnya setiap hari satu kali. Ada lagi yang makan itu lemak. Dimakan. Padahal sudah nggak sehat badannya. Lemak dimuakan, dikasih tahu, hidup cuma sekali. Tuh. Hidup cuma sekali, bayangin. Apakah itu mengasihi diri sendiri? Kan tidak. Banyak orang itu mencelakakan diri sendiri. Bahkan banyak orang bunuh diri dengan sendok garpunya. Dengan caranya ia makan tuh ia bunuh diri jangka panjang. Iya serius. Banyak orang tidak tahu cara mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri yang benar adalah membawa dirinya ke hadapan Tuhan, perkenanan Tuhan. Itu mengasihi yang benar. Ini malah apa aja dimakan, ngomong sembarangan yang penting puas. Gosip, memfitnah ke kiri ke kanan yang penting puas. Kalau perlu jeblosin orang ke penjara, puas gitu kayaknya. Sakit jiwa. Itu sakit jiwa. Ada lagi yang, aduh ini orang tersinggung loh pasti. Nggak apa-apa ya. Ini kebenaran. Ada lagi yang dari pagi sampai malam itu cuma main game. Itu mengasihi diri sendiri itu. Itu menghancurkan namanya. Bukan menyelamatkan diri, malah main game. Rusak karakternya. Main game boleh sebentar aja. Dari pagi sampai malam. Nanti udah nikah tetap main game dia. Ada yang begitu. Dari pagi sampai malam, gak kerja. Waduh, kasihan deh. Nanti ya, yang masih muda ini ya, kalau cari jodoh ya, perhatikan cowokmu itu, kalau yang cewek, kok dia suka main game gitu ya. Coret. Lah iya dong, apalagi kalau lagi malam minggu makan malam, dia main game. Tinggal aja diem-diem. Nanti baca gitu, kok nggak ada orang? Tinggal aja, udah percuma itu. Itu gejala buruk tuh. Nggak bisa diharapin apa-apa tuh. Mengasihi diri sendiri aja salah. Bagaimana bisa mengasihi orang lain? Bagaimana bisa menyelamatkan keluarga? Nggak bisa. Kalau orang mengasihi diri sendiri, aku mau Tuhan. Apapun yang kau kehendaki, aku mau. Aku bayar hutang, hidup menurut roh. Apapun biayanya, apapun harganya, aku bayar. Begitu harusnya. Hidup ini kita agen sebenarnya, agen dari surga. Banyak orang nggak mengerti, maka hidupnya
santai-santai, enjoy life, nggak peduli sesama. Itu sebenarnya sedang membinasakan diri sendiri. Ada orang yang memanjakan anaknya, ia pikir sedang mengasihi anaknya. Padahal itu merusak karakter. Seorang anak harus dididik. Ya, hati-hati. Ada banyak sekali tindakan kita yang sebenarnya bukan kasih. Mulai sekarang bertobat yuk, saudara. Mari kita bertobat. Mari kita matikan manusia lama kita. Mari kita tinggalkan kesenangan-kesenangan kita. Aku senang begini, begitu. Nggak usah. Nggak usah lagi. Aku senang main game loh, Pak. Nggak usah. Kesenanganmu sekarang haruslah Tuhan. Posisikan semuanya untuk Tuhan. Banyak orang kalau saya bicara begitu lalu, nggak gitu kali itu. Mereka pikir untuk Tuhan itu agamawi. Bukan. Seluruh tindakan kita menyenangkan Dia. Sehingga kerinduan kita itu Tuhan. Kita bisa begini nih. Ku menantikan Engkau Tuhanku. Ya bisa begitu. Kenapa? Permata hati kesayangan. Wah, puitis banget, Pak. Memang. Kau belum pernah sih ada di ranjang terakhir. Pasti engkau puitis, nangis-nangis. Tapi nggak tahu mau kemana. Ya kan? Mulai hari ini kita belajar yuk. Ya. Ku nantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Orang yang kerinduannya menyenangkan Tuhan bukan berarti dia agamawi. Oh, dia rajin ke gereja, nginep di gereja, doa puasa terus. Bukan. Tergantung Tuhan taruh kita di mana. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, oke. Tapi kalau yang kerja di kantor, kerja keras. Misimu adalah memuliakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Supaya orang lain lihat, ini anak Tuhan nih pasti kerjanya begini. Bisnis yang banyak uangnya. Persembahkan uangmu untuk Tuhan. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Mantap. Hidup jadi gak sia-sia. Pinter. Jangan gak jadi orang pintar. Cerdas. Cerdas itu bukan berarti semuanya harus sekolah tinggi-tinggi. Ada orang yang sekolahnya gak tinggi tapi bisnisnya hebat. Setiap orang beda-beda. Ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa jadi pengacara, ada yang bisa jadi insinyur, macam-macam. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Itu yang benar. Kerinduan kita kan Tuhan, jadi kerjanya yang keras. Waktu yang kita punya sedikit. Kalau orang yang tidak mengerti itu kebalik. Waktunya tinggal dikit nih. Mendingan aku suka senang-senang sendiri. Gimana ya? Waktunya tinggal dikit. Aku mau benar Tuhan. Senang-senang untuk apa kalau terakhir ditolak Tuhan? Senang-senangnya nanti aja di surga. Ya, amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi, kalau kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, buktikan kasih-Mu itu. Kasih yang kelihatan di sekelilingmu. Mulai dari situ dulu. Kasih pasangan hidupmu. Minta maaf kalau selama ini kasar. Ya. Kalau pergi digandeng, jangan ditinggal. Seringkali orang, nggak tahu ya, orang Asia atau apa ya. Kalau sudah married lama itu gandeng nggak mau, malu lagi. Loh, saya itu bingung loh, gandeng istri kok malu ya?
Banyak yang gandeng istri orang lain. Nggak malu malah. Kebalik-balik logikanya ini. Aduh. Ingat, kita persoalkan mulai hari ini. Yang diingini Tuhan, belas kasihan. Bukan agamawi. Orang-orang yang terjebak agamawi itu gini. Kalau lihat orang yang tertangkap basah berbuat zina, seret dia ke sini. Dihukum mati. Gitu. Itu terjebak agamawi itu. Itu Tuhan lempar ke neraka itu nanti orang-orang kayak gitu. Yang benar itu, loh dia jatuh dalam dosa. Kita tolongin yuk. Itu yang benar. Kasih tahu, jangan disebar-sebarin. Udah jangan lagi ya. Berhenti. Berhenti berbuat dosa. Kita lindungi supaya dia bertobat. Bukan melindungi setuju dengan perbuatan dosanya. Bukan. Kita kasih kesempatan dia supaya dia bertobat. Banyak orang lebih jahat daripada setan. Sudah tahu kebenaran, wah nyerang orang itu tidak pakai nurani sama sekali. Memfitnah bahkan. Waduh, kita bingung lihat orang-orang begitu ya. Pasti dia tidak rindu Tuhan. Kita tanyalah di mana kerinduan kita masing-masing. Coba tanya diri sendiri. Selama ini aku rindu apa? Ya. Banyak manusia itu sebenarnya berkhianat sama Tuhan. Kekasih hatinya itu ada banyak sekali di dunia ini. Harta dijadikan kekasih. Nafsu seksnya dijadikan kekasih. Kekuasaan dijadikan kekasih. Itu mengkhianati Tuhan loh. Sebab seseorang tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Harus pilih Tuhan atau Mamon. Yang lain itu Mamon tuh. Amin ya semua ya. Mari kita tanya sama diri sendiri begini. Wahai di mana kerinduanku? Bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu. Tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Saudara sekalian, jangan banyak berteori. Menurut ayat ini, jangan banyak berteori. Buktikan cintamu sama Tuhan. Buktikan cinta kita sama Tuhan. Miliki belas kasihannya Tuhan. Tentu saudara akan berubah anak Allah. Kalau kita memandang sesama, aku jatuh hati sama dia. Dia butuh apa ya? Kita harus jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Hidup cuma sekali. Jangan fokusnya diri sendiri terus. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Ketika kita mengasihi sesama kita. Nanti dibaca lengkapnya itu. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di channel kita ada di GSKI Peak. Pernah saya khotbahkan khusus
orang Samaria yang baik hati. Hari itu orang Yahudi menganggap orang lain kafir, goyim. Dia sendiri, kaumnya yang umat pilihan. Tuhan ajar begini, Tuhan Yesus yang mengajar. Ada seorang Samaria, ada seorang Lewi, digebukin di tengah jalan mau mati. Lalu ada seorang Lewi lewat. Lewi itu imam loh, Bapak. Dia lihat mau mati, ditinggal. Kenapa? Kemungkinannya dua. Satu, tidak punya belas kasihan. Dua, karena kelihatan mati, najis, nggak boleh pegang kematian. Ini syariat begitu, syariatnya Taurat. Nggak boleh, najis. Orang yang mati di gelandangan itu, menurut hari itu orang yang terkutuk katanya. Jadi orang Farisi nggak mau. Seorang imam. Lewat orang yang dikafir-kafirkan oleh Yahudi. Orang Samaria. Ya jatuh hati. Ya tolongin. Dibawa ke rumah. Dikasih minum, makan, diobati. Dia pergi ke orang lain ketika dia mau kerja. Dia titip ke orang lain. Dikasih uang. Orangnya nanti ya kalau bangun dimasakin ya mie instan. Enggak, kalau itu karangan saya. Maksudnya dikasih makan yang enak-enak, yang anget gitu, sup, sehingga sembuh. Lalu Tuhan Yesus tanya sama orang-orang Farisi, ahli Taurat nih. Menurut kamu siapa sesamamu? Orang Lewi itu atau orang Samaria? Dijawab sama orang Farisi ini, orang Samaria. Kalau gitu lakukan itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan, bukan modelnya orang Farisi, pakai jubah agamanya, pakai janggut. Wah, kemana-mana bawa kitab suci. Berdoa di pojokan jalan. Tuhan, biar semua orang tahu. Tuhan Maha Besar, biar orang-orang tahu. Apa itu kata Tuhan? Siapa sesamamu? Orang Samaria yang dikata-katain kafir. Perbuatlah itu kata Tuhan. Sekarang kita sudah mengerti, saudara. Marilah kita sadar dan bertobat. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Praktek mulai di rumah, mulai sekarang. Nanti pulang, yang bawa istri-istrinya digandeng. Mah, kita mau ke surga ya. Nah gitu. Asik, iya. Saya serius loh. Soalnya di dunia ini banyak sekali korban broken home. Suami istri berantem gak karuan, gebukin istrinya. Aduh, saya kasihan anaknya tuh gak. Iya, saya serius, saya kasihan. Dunia ini, aduh banyak cerita tragis, saudara. Kasihan. Kalau orang mendengar ini dan bertobat ya, aduh puji Tuhan. Istrinya digandeng, kita ke surga ya mah. Anak-anak semua kita bawa ke surga. Miliki belas kasihan. Saudara-saudara yang tidak bisa sekolah, sekolahin. Kalau punya uang. Kalau nggak punya ya dimotivasi. Kamu pasti bisa nak. Ada banyak beasiswa di luaran. Cari. Ayo, hidup cuma satu kali. Jangan tidak miliki belas kasihan. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang lain tidak terlalu penting. Sebab apa? Jika seorang terbeban punya belas kasihan, otomatis yang lain pasti dilakukannya. Pasti. Menolong orang, mendukung pekerjaan Tuhan, semuanya karena kasihnya lengkap. Itu baru benar. Amin, saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita sadari kesalahan kita selama ini. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan, kita bertobat. Kini ku sadari kesalahan. Saudara katakan dengan tulus ya. Kini ku sadari berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau
jadikan aku anak-Mu. Saudara sekalian, mari kita sadari bahwa kita itu berhutang. Mulai sekarang, jangan pernah hidup dalam dosa lagi. Bayar hutang, saudara. Hiduplah menurut roh. Memiliki belas kasihannya Tuhan. Kehendak Tuhan yang utama adalah itu. Yang lain menyusul. Yang utama harus diutamakan. Miliki belas kasihannya Tuhan. Mari kita sadari bahwa kita semua berhutang. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Kini ku sadar. Kini ku sadari bahwa aku berhutang, bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku. Engkau jadikan aku anak-Mu. Engkau jadikan aku. Engkau jadikan aku anak-Mu. Bapa di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami. Sekarang kami tahu yang Engkau kehendaki adalah kami memiliki belas kasihan Tuhan. Sehingga dunia boleh merasakan kasih-Nya Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati berlimpah-limpah, agar mereka pun bisa menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Kau berkati juga mereka, keluarga mereka untuk melayani Tuhan. Suatu hari kelak kami berkumpul di surga bersama-sama. Bapa di surga, kami angkat tangan kami. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.